Audio Jungle. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, diambil dari Ayub 10 ayat 12. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Esther Boru Silaen dari Wik Hegar. Nats Renungan Harian Kamis 21 Mei 2025 tertulis dalam kitab Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dalam bahasa Batak Tidok, nunga di bahasa honho tu au hanguluan dot asini roha, jala panatakmu mengaramoti hosahku. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Esther Boru Silaen. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak tahu Ayub? Ia adalah tokoh yang cukup dikenal dalam Alkitab. Ayub diizinkan Tuhan mengalami kesengsaraan hidup. Dari hidup yang berkelimpahan menjadi hidup yang sangat menyedihkan. Anak meninggal, harta hilang, istri meninggalkannya, pekerja-pekerja di PHK karena bangkrut, sahabat dekatnya menuduhnya berbuat hal yang tidak patut. Ayub sempat rapuh, ia mengalami depresi, sempat menyalahkan diri sendiri dan mengutuk hari kelahirannya. Perjalanan iman Ayub yang luar biasa sungguh menjadi satu pegangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai seorang percaya yang begitu saleh, dia tidak luput dari ujian atau cobaan yang dilakukan iblis atas seizin Tuhan. Memang tidak adil sepertinya. Seorang yang begitu mengasihi Tuhan harus mengalami ujian atau cobaan yang begitu berat. Ayub sendiri bertanya-tanya dalam kebingungan
tentang semua hal yang dia alami. Mengapa Allah mengizinkan pencobaan yang berat terjadi dalam hidupnya? Tetapi meskipun Ayub dilanda kebingungan, ia tetap mengakui bahwa pemeliharaan Allah lah yang menjaga nyawanya. Allah lah yang memberikan hidup dan menyatakan kasih setianya kepada Ayub. Nyawa lebih penting dari apapun, lebih penting dari harta benda, lebih penting dari kepintaran, lebih penting dari ketenaran, lebih penting dari kekuasaan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seringkali dalam kehidupan kita pun terjadi demikian. Masalah dan pergumulan datang bergantian. Ada yang saat ini menghadapi sakit penyakit dan masalah yang memang diizinkan terjadi dan belum tersembuhkan ataupun terselesaikan. Karena begitu lamanya cobaan itu, kita tergoda untuk menyalahkan Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan seolah-olah semakin menjauh dan meninggalkan kita. Perkataan "tidak ada mujizat terjadi" mungkin akan keluar dari dasar hati kita karena keluhan atas tiadanya pertolongan Tuhan. Tetapi sadarkah kita bahwa kita hidup saat ini pun itu sudah menjadi mujizat? Jika kita bisa setia dan percaya, bahkan di tengah-tengah pencobaan itu adalah mujizat. Anugerah terbesar sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Fokus hidup kita bukanlah kepada permasalahan akibat penyakit maupun cobaan hidup. Fokus hidup kita adalah Tuhan. Artinya adalah setiap waktu dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian bacaan kita pada hari ini. Jika Tuhan memelihara kita dengan menjaga nyawa kita, maka sebetulnya itulah pemeliharaan Allah yang sempurna, menunjukkan kepada kita bahwa yang paling berharga dari hidup kita dijaga oleh Tuhan. Dengan Allah menjaga nyawa kita, maka kita akan mampu mencari semua kebutuhan jasmani kita. Kita mampu memikirkan tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena nyawalah yang menjadikan kita hidup sebagai manusia normal. Jika Allah menjaga nyawa kita, maka otomatis jasmani kita juga akan dijaganya. Lebih dari jasmani, kita pun akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan tidak sekedar untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi juga untuk pertumbuhan rohani. Tuhan memelihara kita agar iman kita semakin teguh kepadanya hari demi hari. Karena itu, janganlah kita khawatir akan hal-hal yang fana, yang hari ini ada dan besok lenyap. Allah akan memelihara kita dengan sempurna ketika kita berjalan dalam jalan yang telah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Dalam perjalanan hidup kita bisa saja kita mengalami kecelakaan, menemui banyak masalah, ada ranjau paku, ada jalan yang berlubang, ada rampok, ada begal, dan sebagainya. Namun janganlah terlalu khawatir, karena Allah akan menjaga nyawa kita. Allah tetap setia berjalan di samping kita. Bagian kita adalah tetap berjalan di jalannya Allah, taat pada firman-Nya, setia mengiringi Yesus, maka kita akan mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Terima kasih atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau selalu percaya dan berharap kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian juga kami di saat ini berdoa untuk Inang Narbabalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan juga anak-anak kami yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan juga jauhkan mereka dari segala perbuatan-perbuatan dosa, sehingga mereka pun dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik dan penuh dengan sukacita. Demikian juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada keluarga Amang Hasi Mangunsong Inang Boru Sirait, di mana tepat pada hari ini Engkau telah tambahkan umur perjalanan rumah tangga mereka, dan bersamaan dengan ulang tahun kelahiran Amang Hasi Holan Simangunsong pada hari ini juga. Kiranya berikanlah umur panjang, kesehatan, damai sejahtera di dalam rumah tangga, dan penuh dengan sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.